Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Agung Gumelar dengan nomor induk mahasiswa 201902080080. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya guna untuk memenuhi ujian tengah semester online pemasaran internasional dengan dosen pengampu Ibu Titi Haryati SE MSI Fakultas Sosial Ekonomi Humaniora Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto tahun ajaran 2021. Langsung saja dengan subpokok bahasan lingkungan ekonomi global, dengan subpokok bahasan yang pertama kondisi ekonomi dunia, yang kedua daya saing bangsa, yang ketiga evolusi kerjasama persetujuan perdagangan global, yang keempat teknologi informasi, dan yang terakhir perubahan alami kompetisi. Yang pertama, ekonomi dunia, yang menurut Bank Indonesia atau BI, perekonomian dunia telah melewati titik paling rendah akibat dari pandemi COVID-19 atau coronavirus. Saat ini, ekonomi global sudah memulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Bank Sentral memperkirakan pertumbuhan ekonomi global mengalami kontraksi tahun ini yakni minus 3,8%. Namun, pertumbuhan ekonomi global diperkirakan membaik menjadi 5% di tahun 2021. Kondisi ini terjadi baik di negara maju maupun negara berkembang. Selanjutnya adalah daya saing bangsa. Pada tahun 2018, World Economic Forum atau disingkat dengan WEF menerbitkan The Global Competitiveness Report pada tahun 2017 sampai 2018. Dalam laporan tersebut, skor indeks daya saing global Indonesia pada tahun 2018 sebesar 64. Capaian ini mengantarkan Indonesia pada posisi 45 di antara 140 negara yang disurvei. Dalam laporan ini disebutkan daya saing Indonesia pada tahun 2018 ini secara keseluruhan meningkat 2 level dari posisi 47 di tahun sebelumnya. Selanjutnya, kerjasama persetujuan perdagangan global. Uni Eropa atau European Union telah melakukan perjanjian perdagangan bebas dengan berbagai negara di luar kawasan Eropa. Asia adalah salah satu kawasan yang meningkat laju ekonomi dan perdagangan menjadi salah satu tujuan perdagangan Uni Eropa. Untuk meningkatkan pasar ekonomi, Uni Eropa juga melakukan kerjasama terkait kebijakan perdagangan bebas di kawasan Asia. Yang selanjutnya adalah teknologi informasi. Menurut Information Technology Association of America, pengertian teknologi informasi adalah suatu studi, perancangan, implementasi, pengembangan, dukungan, atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, khususnya pada aplikasi perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Teknologi informasi memanfaatkan komputer
komputer elektronik dan perangkat lunak komputer untuk mengubah, menyimpan, memproses, melindungi, mentransmisikan, dan memperoleh informasi secara aman. Fungsi teknologi informasi: pertama, menangkap informasi; yang kedua, mengelola informasi; yang ketiga, menghasilkan informasi; dan yang keempat, menyimpan informasi. Selanjutnya adalah perubahan alami kompetisi. Secara global, lingkungan dunia usaha saat ini berada dalam masa transisi dari era revolusi industri menuju era revolusi informasi dan komunikasi. Komunikasi informasi makin bermutu dan makin cepat, menyebabkan perubahan lingkungan yang cepat, dinamik, dan rumit. Perubahan tersebut tidak hanya bersifat evolusioner, namun seringkali bersifat revolusioner. Pada saat ini, terjadi perkembangan teknologi dalam 3 sektor utama. Yang pertama, teknologi transportasi; yang kedua, teknologi manufaktur; dan yang ketiga adalah teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan teknologi transportasi memungkinkan produk yang berupa barang atau jasa mengalir dari bagian dunia yang satu ke bagian dunia yang lainnya dengan jumlah relatif yang besar, dalam waktu relatif singkat, serta dalam harga yang relatif murah. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.